Baca Sejarah. Masih ramai diperbincangkan publik soal tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengirim surat kepada Ketua MPR dan DPR RI meminta pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Tuntutan tersebut didasari tuduhan pelanggaran etika pada Pilpres 2024 kemarin, serta keraguan terhadap ijazah Gibran yang dikaitkan dengan isu serupa yang tengah menimpa ayahnya. Belum lagi video monolog Gibran yang mendapat banyak respon negatif dari netizen yang menuduhnya hanya membaca skrip yang telah disiapkan sebelumnya. Namun, tahukah sahabat kasar bahwa kebanyakan presiden Indonesia kerap diragukan, dikritik, bahkan dihina oleh lawan maupun kawan politiknya sendiri. Pada akhirnya, mereka justru mendapat simpati rakyat dan berhasil menjadi orang nomor satu di negeri ini. Tidak percaya? Berikut 5 tokoh yang karirnya kian melejit setelah dihina. Fakta 1. Soekarno dituduh antek Jepang. Siapa sangka bahwa orang sehebat Soekarno yang dikenal sebagai singa podium dan gila baca buku juga tidak luput dari tuduhan ketika menjadi mandor Romusa di zaman penjajahan Jepang bersama Hatta sebagai wakil mandornya. Sedikit informasi, Romusa adalah pekerja wajib militer yang tidak dibayar, yang dimobilisasi di Sumatera, Indonesia bagian timur, serta Jawa. Masa kerja mereka berkisar dari 1 hari hingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tertentu. Jenis pekerjaan yang dibutuhkan sangat beragam, mulai dari pekerjaan rumah tangga ringan hingga konstruksi berat. Ketika masa tugas mereka selesai, banyak juga yang dikirim keluar dari Indonesia ke daerah-daerah yang dikuasai Jepang di Asia Tenggara. Meskipun angkanya pastinya tidak diketahui, MC Rickleff memperkirakan antara 200.000 hingga 500.000 rakyat dikirim dari Jawa ke pulau-pulau di luar Jawa, bahkan sampai ke Burma dan Thailand. Dari mereka yang dibawa keluar Jawa, Rickleff memperkirakan hanya 70.000 orang yang selamat dari perang. Pada masa itu, beberapa tokoh pro kemerdekaan termasuk Tan Malaka mengkritik Soekarno dan Hatta karena dianggap sebagai orangnya Jepang. Hingga muncul ungkapan, tuan rumah tidak berunding dengan maling yang menjarah rumahnya. Perbedaan di antara mereka memang sangat mencolok. Tan Malaka menginginkan Indonesia merdeka 100% tanpa jalur diplomasi. Namun Soekarno menginginkan kemerdekaan melalui jalur diplomasi dengan Jepang dan menghindari pertumpahan darah rakyat Indonesia. Namun, semakin banyak kritik yang dilayangkan, nama Soekarno malah semakin dikenal rakyat Indonesia dan mendapat simpati dari masyarakat daripada Tan Malaka. Meskipun keduanya sama-sama tokoh besar, Soekarno kemudian dikenal sebagai Bapak Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia. Fakta 2. Soeharto ditempeleng Ahmad Yani dan dikucilkan di Angkatan Darat. Setelah berkuasa lebih dari 20 tahun, pada tanggal 30 September 1965, timbul pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia dengan membunuh 7 jenderal di Lubang Buaya. Peristiwa itu membuat posisi Soekarno sebagai presiden menjadi tidak stabil. Demonstrasi mahasiswa bergema di mana-mana. Dalam situasi yang ruwet, muncul Soeharto sebagai idola baru mahasiswa zaman itu. Hingga terbitlah peristiwa Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. PKI pun berhasil ditumpas, dan beberapa bulan setelahnya Soeharto dipilih oleh MPR sebagai presiden. Namun, tahukah sahabat kasar bahwa sebelum menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia, Soeharto pernah ditempeleng Ahmad Yani dan sempat dikucilkan di Angkatan Darat. Dikutip dari okzone.com, peristiwa kemarahan Jenderal Ahmad Yani dituangkan oleh Subandrio dalam memoir Kesaksianku tentang G30S pada tahun 2000. Dalam memoarnya, Wakil Perdana Menteri Indonesia di era tahun 1960-an menceritakan bahwa Soeharto merupakan sosok yang sangat misterius, terutama ketika Soeharto selamat dari pasukan Cakrabirawa pada peristiwa G30S PKI. Sementara Jenderal Ahmad Yani merupakan menteri dari
Panglima Angkatan Darat menjadi korban. Melansir dari berbagai sumber, hubungan mereka tidak selalu harmonis. Peristiwa kontroversial telah mencatat kekisruan antara keduanya, di mana Jenderal Ahmad Yani marah sampai menempeleng Soeharto. Puncak perbuatan Soeharto yang bikin Jenderal Ahmad Yani marah hingga menempelengnya yakni ketika Soeharto dituduh melakukan kudeta merangkak terhadap kekuasaan Presiden Soekarno. Subandrio juga menduga Soeharto memanfaatkan kekuasaan militernya untuk mendapatkan dana dari perusahaan-perusahaan di wilayah Jawa Tengah. Menurut pandangan Subandrio, tindakan ini menjadi bukti betapa Soeharto telah mempermalukan Korps Angkatan Darat. Akibat Soeharto hampir dipecat secara tidak hormat oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Nasution, seperti yang dikutip dari Hobbs.id. Menurut sumber yang dirahasiakan namanya, sejak peristiwa tersebut mantan mertua Presiden Prabowo ini sempat dikucilkan di kalangan perwira tinggi Angkatan Darat. Fakta 3, SBY disebut Jenderal Kanak-kanak. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disapa SBY juga tidak lepas dari kritik dan tuduhan. Siapa sangka dari orang yang diremehkan itulah dirinya menjadi orang pertama yang berhasil terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dikutip dari ayojakarta.com, pada awal Maret 2004, mayoritas surat kabar nasional memuat berita yang berisi pernyataan keras almarhum Taufik Kemas, suami Presiden saat itu, Megawati Soekarno Putri. TK, begitu mantan Ketua MPR itu biasa dipanggil, menyebut Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam di Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati sebagai jenderal kekanak-kanakan. Pernyataan pedas TK itu merupakan respon terhadap pernyataan SBY di media massa mengenai dirinya yang beberapa kali tidak diikut sertakan dalam rapat kabinet oleh Presiden Megawati. Mestinya dia SBY datang ke Ibu Presiden, tanya kok enggak diajak rapat kabinet, bukannya ngomong di koran seperti anak kecil. Masa Jenderal Bintang 4 takut ngomong ke Presiden, ucap TK seperti dilansir media massa saat itu. Bahkan TK menyarankan agar SBY mundur dari kabinet jika memang merasa dikucilkan. Kalau anak kecil lagi genit-genitan yang merasa diisolasi seperti itu, kalau memang bukan anak kecil dan merasa dikucilkan, lebih baik mundur. Namun, banyak pengamat politik menilai bahwa pernyataan TK justru semakin melambungkan nama SBY. Bersama Partai Demokrat, SBY semakin bersinar dan mendapat simpati publik karena dinilai sebagai sosok yang terjalimi. Terbukti, SBY terpilih menjadi presiden dengan mengalahkan Megawati, bukan hanya sekali, melainkan 2 kali. Fakta 4, Jokowi dihina sebagai wali kota bodoh. Kalau tokoh yang satu ini tentu tidak asing bagi sahabat kasar. Joko Widodo ditunjang oleh paras yang tampak sebagai representasi dari kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jokowi juga mendapat simpati dari masyarakat gara-gara penghinaan terhadapnya. Dikutip dari Detik News, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menyebut wali kota Solo, Joko Widodo, sebagai pribadi bodoh karena berani menentang gubernur dalam pembangunan mal di Solo. Lantas apa reaksi Joko Widodo atas pernyataan tersebut? Pria yang akrab dipanggil Jokowi ini tetap kalem. Iya, saya itu memang masih bodoh, masih harus banyak belajar ke banyak orang. Dibilang begitu ya nggak apa-apa, kata Jokowi di Balai Kota Surakarta, Senin 27 bulan 6 2011. Ia juga mengaku tidak akan memberikan reaksi berlebihan atas penilaian Bibit terhadap dirinya. Menurut Pemkot Solo, akan mengumpulkan berbagai berkas untuk bisa menjelaskan sikap Pemkot Solo kepada Pemprov Jawa Tengah. Nanti kami akan kumpulkan semua data-datanya yang ada. Selanjutnya, saya akan segera bertemu beliau, Bibit Waluyo, untuk berkoordinasi membahas masalah ini. Dengan begitu, diharapkan akan bisa mendinginkan suasana yang sedang panas ini, ujar Jokowi. Dari peristiwa ini, nama Jokowi kian melambung, dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati. Sementara Bibit Waluyo 2 tahun setelahnya gagal duduk kembali sebagai Gubernur Jawa Tengah, dikalahkan oleh Ganjar Pranowo yang sempat didukung oleh Jokowi yang saat itu tengah populer sebagai Gubernur DKI Jakarta. Fakta 5, Prabowo Subianto dituduh pelanggaran HAM. Presiden RI saat ini, Prabowo juga tak lepas dari kritikan.
tuduhan bahkan hinaan dari lawan politiknya. Pada awalnya, di dekade 1990-an, saat mertuanya Soeharto berkuasa, karir Prabowo melejit bak bintang kejora, hingga kemudian dipercaya menjadi Panglima Kostrad. Namun setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, akibat desakan mahasiswa, karir Prabowo lambat laun ikut tenggelam, bahkan diganti oleh Dewan Kehormatan Perwira, seperti yang dituturkan Habibie dalam bukunya Detik-Detik Menentukan. Setelah itu, Prabowo tinggal di Yordania dan berbisnis di sana. Pada tahun 2004, ia sempat kembali ke Indonesia dan mencalonkan diri dalam konvensi calon presiden Partai Golkar, namun kalah. Setelah keluar dari Golkar, Prabowo mendirikan partai baru yakni Gerindra. Pada pemilu 2009, Prabowo dipinang oleh Megawati sebagai calon wakil presiden, namun kembali kalah. Pada Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden dan 2 kali berturut-turut dikalahkan oleh Joko Widodo. Uniknya, berbeda dengan Pilpres 2009, pada Pilpres 2014 dan 2019, serangan dan tuduhan terhadap Prabowo semakin masif, mulai dari tuduhan terlibat dalam penculikan mahasiswa 98, pelanggaran HAM, hingga urusan pribadi seperti perceraian dengan Titik Soeharto. Bahkan tuduhan bahwa ia bukan seorang muslim yang taat. Di Pilpres 2024, Prabowo kembali mencalonkan diri. Isu-isu yang sama kembali mencuat. Bahkan seolah tidak puas, lawan politiknya Ganjar Pranowo dalam debat ketiga memberikan nilai 5 terhadap kinerja Prabowo selama menjabat Menteri Pertahanan. Dalam debat terakhir, Ganjar menyindir Prabowo dengan mengutip pernyataan Presiden Jokowi di tahun 2019, "Jangan pilih capres pelanggar HAM dan bertampang otoriter," ujar Ganjar. Alih-alih mendapat simpati, suara Ganjar Mahfud justru anjlok hingga tinggal 16% saja. Sementara itu Prabowo berhasil terpilih sebagai presiden dengan perolehan fantastis 58% suara. Tuduhan, kritikan, dan hinaan terhadap Gibran kian hari kian masif, mulai dari julukan Samsul, belimbing sayur, wakil presiden terburuk sepanjang masa, hingga kontroversi akun Fufu Fafa. Hal ini menjadikannya sebagai wakil presiden yang paling disorot sepanjang masa. Versi Mimin, hehehe. Menurut sahabat kasar, apakah fenomena hujatan terhadap Gibran ini sengaja didesain? Dan berkaca pada sejarah para presiden terdahulu, mungkinkah hinaan terhadap Gibran justru menjadi karpet merah baginya di Pilpres 2029 mendatang? Tulis pendapat sahabat di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.